Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Fadil Muhammad Hasbullah syadillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 77. Insyaallah ini akhir ya khatam kitab ini. Pinter ya. Oh iya ya. Ngaji sekali langsung hafal. Bagaimana ini caranya kalau saya bentuk? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 77. Wal yakun harisan alal bukti an ma'asillahi ta'ala kal kadhibi wa syahadatiz zuri wal aymanil fajirati. Wal yakun, hendaknya lah, harisan selalu semangat, alal bukti, untuk menjauhi an ma'asillahi, maksiat kepada Allah Ta'ala. Kal kadhibi, seperti bohong, ngapusi. Tapi ada ngapusi yang dibenarkan, alias ngapusi yang enggak bohong. Ngapusi enggak bohong, ngapusi bohong tapi tidak dosa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin syarahnya itu ada 3 bohong yang tidak dosa. 1, yaitu bohong untuk mendamaikan 2 orang yang berantem. Sini sama sini berantem. Nah kemudian Bu Haji bohong, cari pintu dapat salam, ditungguin dimakan di mana gitu ya. Jadi inget. Oh no, ditungguin no, yang bener iya. Terus yang satunya diomongin no, ditungguin diajak makan. Padahal enggak, padahal kita yang reka-reka, kita yang ngarang-ngarang. Itu bohong tapi untuk mendamaikan 2 orang yang berantem, itu bohong yang tidak dosa. 2, bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, orangnya lari kemana? Tahu sono kayaknya. Padahal larinya ke sono, kita jawab bilang ke sono. Kayak keluar, tahu masih luar angkasa, keluar mana masih keluar lagi. Padahal bisa jadi biarannya itu kita umpetin dalam rumah kita. Tapi bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau keselamatan seseorang. Yang ketiga, bohong untuk menghindari pertengkaran. Umpama ibu dibeliin daster terus modelnya belas nggak keren, belas lah pokoknya. Itu muncul daster zaman Ida Laila kali ini. Tapi suaminya itu kan udah ngerancang lama, begitu dibeliin, ya Allah Pak bagus banget. Pagi dipakai, sore dipakai, nyuci dipakai, nongkrong dipakai, maksudnya dipakai biar cepat rusak. Nah, bapaknya kan melihatnya seneng, cuman apesnya kalau bapaknya beli lagi yang sama. Anaknya panjang. Nah, coba kalau jujur ya, suami udah udah berusaha milih nggak besar lagi goblok. Ini harganya berapa ini? 400. Ini 575 juga dapat ya. Malah tambah runyam. Itu bohong tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau pertengkaran atau yang lain sebagainya, itu bohong yang dibenarkan atau
Tolerir alias tidak dosa. Jarang tadi. Jarang. Jarang. Rata-rata mah jujur ya. Iya. Iya. Tapi jujur itu ada yang nggak boleh juga yang tadi itu. Iya. Apalagi tambah kompor-komporin. Wa syahadatiz zur. Syahadatiz zur itu kesaksian palsu. Ini termasuk dosa besar, apalagi dalam kasus persidangan ya. Orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi salah karena kesaksian dia. Aslinya dia tahu dia itu yang membunuh, dia melihat dengan mata kepala sendiri, tapi kadung ya pura-pura jangan lihat, ntar saya beliin mobil baru. Oh, kemudian dia bilang, tahu kok saya nggak melihat, remeng-remeng nggak kelihatan wajahnya. Syahadatiz zur. Wal aimanil fajirati atau sumpah palsu. Ternyata fajiro artinya palsu. Sumpah palsu, udah sumpah ternyata malah dia yang berbuat. Wal khairi fi a'radin nas atau menyerang kehormatan orang. Berdebat itu silakan, berbeda pendapat itu silakan, tapi jangan nyerang pribadi. Kadang orang kalau udah berbuat kan nyerang pribadi ya. Dasar lu pendek, hitam, keriput. Itu udah nyerang pribadi namanya. Kalau yang dipersoalkan, perdebatkan itu adu ide, adu gagasan, yo jangan nyerang pribadi. Itu apa namanya, tidak etis dalam dunia diskusi. Wal khawdi fi a'radin nas, itu menyerang kehormatan seseorang. Kalau memang yang dipersoalkan itu ide-idenya, ya jangan nyerang pribadinya. Kadang kalau orang udah kadung nggak cocok itu kan apa aja semuanya salah ya. Senyum aja salah, apa senyum-senyum? Wong dikasih aja salah, jangan-jangan diracun nih. Orang kalau udah nggak suka. Wal ifsadi fi ma bainahum, dan merusak hubungan antar sesama. Orang udah baik-baik dikompor-komporin. Tahu nggak lu diomongin sama orang? Biasanya model begini yang kudungan ya demen ya. Iya, sampai nggak tegur-teguran. Ya Allah, ya diomongin sama si orang, katanya lu ini, wah, wes. Wal ifsadi fi ma bainahum, yaitu orang yang merusak hubungan baik antara mereka. Wal hasadi, hasud itu SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang, itu artinya hasud itu, tapi ada hasud yang diperbolehkan, yaitu orang yang hasud itu artinya kan dalam hati itu kita pengen kayak itu namanya hasud. Tapi hasud yang tidak diperbolehkan itu kalau sampai menjatuhkan yang juga jangan cara iya miara tuyul 6 itu kan menjatuhkan namanya kan. Ya iya cerang lah dia miara tuyul 6, yang baru 4 yang second 2. Emang ada terus ya? Lah kali ada ngarang aja sama-sama nggak tahu. Hasud itu boleh. Hasud itu artinya kita kepengen seperti prestasi yang diraih orang, itu loh artinya hasud itu loh aslinya. Umpama dia bisa, kenapa saya enggak? Sama-sama ngaji, nenteng Quran dari rumah, nenteng kitab dari rumah, dia bisa, kenapa saya enggak? Lah itu hasud. Tapi hasud yang tidak diperbolehkan itu kalau sampai menjatuhkan tadi itu loh, menyerang pribadi orang lain. Ya teranglah dia bisa. Nah, terus langsung dia mereka-reka membuat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu namanya hasud. Apalagi sampai ada yang ya walaupun ini tidak bisa dibuktikan dengan logis ya, tapi itu ada. Rasulullah sendiri pernah ngalami. Rasulullah itu pernah kesantet. Jangan dikira kalau Rasul itu kebal santet, apalagi kita yang orang biasa. Ya banyak orang yang nggak senang dengan Rasulullah karena ketika Rasulullah datang ke Madinah, itu kan Madinah udah banyak tokoh. Begitu datang tokoh-tokoh ini kan semuanya ambles.
nggak dianggap lagi. Nah, kalau yang sadar diri karena memang prestasinya kayak ini, ya udah langsung ikut gabung dengan Rasulullah. Tapi kalau yang nggak sadar diri malah merasa sakit hati, ya nyari cara bagaimana caranya Rasulullah itu nggak betah di Medina, atau kalau bisa ya mati. Lah sehingga ada tokoh namanya seorang Yahudi namanya Labib. Dia itu nyari orang supaya untuk nyari apa ini? Rambutnya Rasulullah ini. Sehingga ketemulah orang yang biasa nyisir rambut Rasulullah. Kemudian dia minta, kemudian rambut itu diikat jadi 11 iketan. Jadi 11 itu. Bundelan kalau orang Jawa itu, kalau di gini-gini namanya kan bundelan kali ya. Nah, ntar jadi 11. Nah, kemudian bundelan itu ditindih pakai batu, dilemparkan ke dalam sumur. Ketika itu Rasulullah baru mengalami kerasa di badan itu nggak nyaman, pokoknya kayak orang sakit, pegel dan nggak berkesudahan gitu. Ya itu santai. Oh, berarti ini suka-suka praktek di sini rambutnya. Nah, terus kemudian ya karena Rasulullah dijaga oleh malaikat Jibril, kemudian turun 2 surat langsung itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lah dalam qul a'udzu birabbil falaq itu ada min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari keburukan orang yang hasud ketika dia hasud. Lah biar dia punya sifat hasud, tapi kalau dia pas lagi gak hasud ya enggak masalah, enggak apa-apa. Min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasud idza hasad, ketika dia sedang hasud. Lah orang yang hasud itu biasanya akan menggunakan segala macam cara, termasuk pakai cara yang itu. Ya dibuktikan secara akal ya nggak bisa. Makanya di Indonesia nggak ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdukunan, nggak ada. Wong karena nggak bisa dibuktikan dengan logis, tapi kejadian itu ada. Nah kemudian setelah Rasulullah turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu beliau baca, itu kan 11 ayat kan, 2 surat itu kan 11 ayat. Asal Qul a'udzu birabbil falaq itu bundelan tadi lepas 1, min syarri ma khalaq lepas 1 sampai minal jinnati wan nas. Nah makanya biasanya para praktisi ruqyah yang obati orang-orang yang kena efek itu ya biasanya pakai 2 surat itu. Niru dulu yang pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau orang-orang tua dulu kalau merasa dia ada orang yang hasud dengan dia, ya sebelum tidur baca itu untuk menghindari. Kalau orang tua dulu katanya lebih manjur kalau tidurnya tidak di atas, di bawah. Kalau di atas itu katanya rentan kena. Katanya, saya juga cuma baru katanya doang, aslinya nggak tahu saya. Saya bukan orang yang menekuni dunia itu masalah. Wal yuwadzib ala taati maulahu, wal yuwadzib, dan hendaknya wa yuwadzib itu apa ya? Semaksimal mungkin apa namanya? Sekuatnya itu. Ala taati maulahu, untuk berbuat taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yushghil bima awqatahu, dan menyibukkan dengan semua waktunya, muddata hayatihi, selama hidupnya. Artinya 24 jam waktu kita itu bisa bernilai ibadah walaupun kayaknya lagi nganggur. Nah, itu saya pernah mendengar dari YouTube-nya potongan videonya Gus Baha. Walaupun lagi tidur, lagi nganggur, lagi kayaknya nggak ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Yaitu niati setelah sholat, tadi setelah sholat maghrib, niati nunggu sholat isya. Setelah sholat isya, niati nunggu subuh. Walaupun dari isya sampai subuh ya tidur, ya semacam-macam ya. Kemudian setelah subuh, niati nunggu duhur sambil kerja dan lain-lain. Begitu duhur niati datangnya waktu asar, terus muter. Jadi 24 jam semua waktu itu ada nilai ibadahnya. Lah kalau ditanya malaikat lagi ngapain? Nungguin duhur. Lah ngapain? Nyuci. Lah ngapain? Ngepel.
nungguin waktu zuhur. Jadi 24 jam itu ada nilai ibadahnya. Makanya dulu kan ada lagu Nasidaria ya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, bahkan sampai makan, minum, tidur di rumah. Bahkan sampai makan, minum, tidur di rumah bagi orang yang beriman, artinya bagi orang yang mengerti, itu semua bisa bernilai ibadah. Fa'asa, maka bisa jadi ayyatiyahul mautu, maut menghampirinya, wa huwa ala halatin mardiyatin, dan dia dalam keadaan yang diridhoi. Artinya tadi itu, walaupun kelihatannya nyuci tapi ternyata ya niatnya nunggu waktu sholat, niatnya ngepel, walaupun kelihatan zahirnya ngepel tapi nunggu waktu sholat. Fayalqallaha ta'ala wa huwa radin anhu, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya. Sudah selesai kitab ini yang ini sampai terakhir ini adalah doa. Kita baca langsung doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala wa natawassalu ilaihi bijahi akrami khalqihi alaihi ayu amilana biridhahu anna fid dunya wal akhirah, wa khususan ida qabdi arwahina wa fi kuburina wa yawmal fazza'il akbari ma'a usulina wa furu'ina wa hawashina wa asyakhina wa ahibbatina wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah khatam 2 kitab ya. Alhamdulillah. Wis enggak kerasa. Asal malam Selasa, plak-pluk tahu-tahu khatam 2. Saya boleh tanya. Monggo silahkan.